Shalom teman-teman dewasa muda, Tuhan berkati selalu, Tuhan jaga selalu. Saya akan bawakan satu tips di dalam kita berkomunitas di sini, baik komunitas gereja, baik marketplace dan segala macam. Nah, jadi kita baca firman Tuhan terlebih dahulu, yaitu di Yohanes 8 ayat 2. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Yang duduk adalah Yesus. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang mendapat kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina." Ya, singkat cerita, mereka menceritakan bahwa sesuai hukum Musa, perempuan ini harus ditimpuk batu. Ya, kemudian Yesus berkata seperti ini di ayat 7, dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melempar batu kepada perempuan itu." Nah, pada akhir cerita kita ketahui bahwa orang-orang yang tadi menangkap, menuduh pun diusir oleh Yesus. Mereka malu. Dan pada akhirnya Yesus pun mengulurkan tangan dan perempuan ini dipulihkan oleh Yesus. Nah, saudara, kalau saudara perhatikan di dalam cerita ini, jadi itu di tempat umum, ya, ada orang-orang yang nangkap sengaja seorang perempuan berbuat zina, dibawa ke Yesus. Orang-orang langsung ngumpul di sana karena mungkin itu di tengah-tengah kota, ngumpul pada ngeliatin gitu, saudara. Jadi ada Yesus, ada orang banyak, dan ada orang-orang yang menuduh tadi itu, sama ada perempuan itu. Nah, saudara, ini menggambarkan sebuah komunitas. Ya, baik itu di marketplace, baik itu di gereja, baik itu di tempat-tempat lain, saudara. Yaitu ada 3 tipe orang. Nah, kita harus hati-hati sebagai orang Kristen tidak menjadi tipe orang yang salah. Jadi ini sangat praktikal sekali, ya. Yang pertama adalah tipe orang yang suka menunjuk, suka menangkap, suka menyatakan kesalahan orang. Pokoknya dia nunjuk terus, ya. Firman Tuhan bilang dia orang yang suka menghakimi, padahal penghakiman adalah bagian daripada Tuhan. Nah, dari cerita ini adalah orang-orang Farisi itu yang menangkap dengan sengaja, menuduh, ya. Mungkin benar apa yang dilakukan perempuan itu, tapi bukankah kita ketemukan orang-orang seperti ini juga ada di sekitar kita? Banyak orang-orang yang menuduh, menghakimi, menyatakan kesalahan. Nah, saudara, sebagai orang Kristen kita harus ngerti, penghakiman itu di tangan Tuhan. Kalau memang bukan otoritas kita dan bukan adalah mungkin di marketplace, bukan jabatan kita untuk menyatakan kesalahan, tidak usahlah kita melakukan hal itu. Kalau saudara mau tegur orangnya 4 mata di hadapan, jangan di depan rame-rame juga. Ya, jadi orang yang pertama itu adalah tipe orang yang suka menunjuk. Kita nggak boleh jadi suka orang menunjuk. Yang kedua lebih parah dari orang pertama. Yang kedua itu adalah orang yang ada di sekitar mereka, yang di sekitar perempuan itu. Mereka cuma menonton. Kalau saya bilang mereka adalah orang yang melipat tangan. Jadi dia lipat aja. Dia perhatikan itu kejadian kerumunan, ada apa ya di sana. Dia perhatikan aja. Nah, orang ini kenapa lebih parah dari yang pertama? Karena dia sama sekali nggak mau ikut campur, tapi dia mau tahu untuk kesenangan dia sendiri. Bukankah kita juga, mungkin kita pernah jadi orang kayak gitu di gereja. Kita nggak membantu, kita nggak menegur. Nah, menegur kan susah juga loh. Nanti kita dipandang gimana. Tapi kita cuma mau tahu aja sebagai orang kedua atau ketiga. Oh, ternyata dia orangnya begitu. Oh, pantesan tuh. Itu perempuan gue udah curigain. Ternyata dia begini. Ya, ini sama buruknya. Bahkan kalau saya bilang lebih parah dari orang pertama. Nggak berani konfront, tapi cuma mau tahu. Saudara, jangan jadi orang yang suka melipat tangan, ya. Tapi kita harus mencontoh menjadi orang yang ketiga, yaitu Yesus. Jadi yang pertama itu menunjuk, yang kedua itu melipat tangan, nonton aja, cuma pengen tahu buat kesenangan diri sendiri. Dan yang ketiga itu adalah Yesus, yang dia mengulurkan tangan kepada perempuan itu. Dia menolong dan dia memulihkan. Teman-teman semua, new normal, mungkin keadaan akan berubah. Mungkin ada yang butuh bantuan. Saudara, teman kerja, kalau saudara bekerja di perusahaan, selalu ada yang butuh bantuan. Mau nggak kita belajar, nggak menunjuk kesalahan orang? Ya, kita juga nggak cuek,
tapi kita belajar untuk mau mengulurkan tangan, membantu sebisa mungkin. Nah, orang Kristen harus seperti itu. Ya, jadi kita untuk orang sekitar menjadi lebih peduli. Kalau ada yang butuh bantuan finansial, makanan, jangan jadi orang yang cuma nonton, tapi juga jadi orang yang mengulurkan tangan, proaktif. Oh, saya aja yang bantu, saya aja yang lakukan, biar saya aja. Nah, Tuhan pengen kita anak-anaknya menjadi orang seperti itu. Semoga tips ini memberkati kita semua dan bisa kita praktekkan hari ini dengan segera. Kalau saudara lihat orang butuh pertolongan, langsung kita ulurkan tangan. Tuhan memberkati. Amin.